Ngobrol dulu yuk. Hayu. Oke, balik lagi pada hari ini di Ngobrol Santai. Selamat beraktivitas dan beristirahat ya. Di sini saya ditemenin sama teman saya juga, sahabat saya. Oke nih, kawan. Saya panggil saja kawan aja ya. Brother aja lah biar brother. enak. Brother. Biar kayak deket gitu loh. Oke, gitu. brother ya. Ini di sini saya atau kamu yang mau memperkenalkan diri, brother. Oke. Kamu aja ya? Iya. Oke. Gua aja ya. Oke. Gua lu apa bahasa saya? gua lu aja lah biar gaul gitu dikit lah. Oke, boleh. Kalau saya aku terlalu alay lah bagi gua. Kok bisa alay sih? Padahal enakan ngomong Sunda ya daripada. Iya, sebenarnya biasanya kita ngomong Sunda kan? Iya. Oke, langsung saja lah. Gua kenalin nih diri gua. Nama gua Ervin. Saya asli Sundanese. Wah, Mantap ya. kelahiran yang sama dengan saudara siapa? Ahidai. Oh, Hidayah. Oke. Arif Hidayatullah. Langsung disebutin ya nama aku langsung Ya disebutin. nggak apa-apa lah biar pada paham siapa ini yang punya channel ini tentunya gitu. Oke. Ini sebenarnya gua apa ya? Gua kaget aja sih kok bisa-bisanya lu ngundang gua gitu di sini gitu. Padahal gitu. gua nggak ada persiapan sama sekali, gua mau males banget pokoknya mau mikir apa, gua sebenarnya lagi males-malesnya, mungkin karena ada sesuatu yang menghalang gitu lah. Oke, brother, ya kenapa nih gue tuh ngajak lo gitu, karena gue pengen ngobrol-ngobrol aja santai gitu kan. Biasanya kita ngobrol nggak pernah diekspos gitu ya. Ini gue pengen ceritain, pengen ngobrol aja sama lu dan juga buat teman-teman yang suka dengerin gitu ya, dengerin di podcast pada hari ini gitu. Jadi gue pengen ini loh, ini teman gua gitu, sahabat gua gitu kan, perjuangan gua gitu nih. Ya memang kita ngobrolnya santai aja ya. Iya. Oke lah ya. By the Jadi way, jarang-jarang ya jarang-jarang ya kita ngobrol kayak gini. iya, biasanya gitu. Bener nih, kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kayak mau ngomong apa kayak gitu, kayak diatur gitu kan. Bener nggak sih? Iyalah, canggung banget Canggung gua banget. sumpah. Mau ngomong apa juga deh. Tapi ya kita jalin aja ya. Biasanya kita ngobrol, kita campur pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Inggris, Arab atau apa gitu. No problem, yes. Iya, santai aja lah. Santai. Oke nih, kawan-kawan, biasanya gue tuh kalau ngomong nih, brother, sama teman-teman yang lagi dengerin tuh kadang gue pengen panggil mereka itu kawan atau friend atau apa gitu. Jadi gue nggak punya apa namanya tuh panggilan spesial buat kawan-kawan yang ada di luar. Tapi nggak apa-apa lah ya seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja sih. Santai Soal aja. masalah sebutan nama nggak apa-apa, yang penting sama lah kalau. Sama, betul sekali, brother. Oke nih, brother Ervin ya. Ini brother Ervin ini ada panggilan digitalnya atau nama panggilan gitu dari mungkin teman-teman memanggil Ervin ini apa gitu, Ervin atau Boy atau apa kan kemarin tuh di podcast yang horor ya, sama Bung Teddy gitu kan panggilnya Boy. Kalau Ervin sendiri apa tuh? Boy. Kalau gua Biasa aja gitu. Ya nama gua sendiri sih, nggak ada panggilan lain gitu ya, paling Ervin doang, kalau nggak Vin gitu. Oh gitu, singkat banget ya. Kenapa Iya. gitu panggilannya kayak gitu sih? Ya mungkin gitulah, gua nggak biasa dipanggil yang lain. Oh, jadi gitu. nggak mau gitu kalau dipanggil Alek, nggak mau Iya, ya? enggak lah. Sumpah demi Kalau Alek gitu kan. Alek kejauhan banget itu. Bener. Jadi nggak asik ya. Mending nama-nama sendiri aja. Ya nama gitu sendiri ya. aja lah. Betul. Oke nih, oke. Pin, gue tuh mau ngomong nih, mau ngomong juga, mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayaknya asik juga gitu kalau hari ini gue ngobrol tentang perjalanan lo gitu kan. Iya. Selama pas mau berangkat ke kampus, atau bukan ke kampus sih, istilahnya tuh perjuangan lo waktu lo masuk ke kuliahan. Itu dulu kan memang kita sama-sama tuh bareng ya kan, dari mungkin dari SMA gitu kan, Alia, dan sekarang kayaknya gue pengen tahu nih perjuangan lo pas lo mau kuliah gitu, apa saja sih rintangan yang lo hadapin gitu sampai sekarang lo menjadi seorang sarjana agama. Keren gak sih? Ya, itu kayaknya keren banget tuh. Itu keren banget loh. Tapi beban loh. Kenapa bebannya tuh? Karena gelar itu kita harus bawa ke masyarakat juga. Iya, Masa kita dapat gelar tapi kita tidak memanfaatkan ke dalam lingkungan masyarakat, kan nggak manfaat juga ilmu kita, bro. Betul bro. Ya memang berat. Berat ya kalau udah menjadi sarjana ya. Iya.
Oke nih sebelum jadi sarjana nih, mungkin Erpin kan punya sekali banyak rintangan. Iya, betul. Gimana tuh? Ceritain dong biar kawan-kawan yang ada di luar sana tahu gitu bahwa Erpin tuh dulu berjuangnya gimana gitu kan, ada yang harus dihadapinya apa saja gitu, banyak gitu. Gimana Pin? Coba ceritain Pin. Ini perlu ceritain semua apa gimana nih? Soalnya lika-liku kehidupan semasa dari awal mau masuk kuliah sampai sekarang alhamdulillah lulus gitu, panjang sekali. Mungkin Erpin pengen ceritain apa gitu mengenai perjuangan Erpin pas masuk ke ini ya, kok masuk ke ini apa maksudnya aja? Masuk ke salah satu institut nah ya, gitu, sampai jadi sarjana gitu ya, kan. Mantap sekali. Oke nih, dari awal itu memang kita kan pernah bareng-bareng gitu ya, makanya sampai sekarang ya. Betul. Jadi pada awalnya itu memang saya sempat putus asa. Dulu kan sempat terakhir itu daftar SBMPTN. SBMPTN itu kan terakhir nggak lulus. Siapa yang nggak lulus? Ya saya. gua. Iya. Kenapa kau bisa nggak lulus? Ya nggak tahu lah, mungkin belum jalannya. Nah di situ gua pikir, oh berarti ini jalan terakhir gua udah mutusin nggak kuliah, mungkin harus kerja. Tapi tiba-tiba ada teman gue gitu. Salah satu teman gua memberikan informasi terkait kampus yang masih dibuka. Jadi pas dulu tuh pas SBM lu daftar tapi nggak keterima, nggak lolos. Nah di situ lu sempat putus asa kan gara-gara nggak keterima. Betul. Nah kemudian lu mau daftar lagi tapi yang lu terima itu kampus-kampus yang udah tutup gitu. Betul. Terus ada temen lu yang ngasih tahu gua. Terus apa tuh? Institut yang masih dibuka gitu. Terus gua ya cari kesempatan lah, mungkin ini kesempatan gua. Tapi di situ gua juga bingung di sisi lain karena perekonomian gua memang tahulah kurang dulu dulu kurang gitu. Karena ya biaya hidup gua kan cuma dari satu orang. Ya gitu tahulah. Dari seorang ibu yang berusaha itu gua juga bingung di sana. Ya gua cari-cari duit lah, maksudnya pinjaman-pinjaman dan alhamdulillah ada yang ngasih juga gitu. Meskipun saudara sendiri gitu loh yang ngasih. Nah, terus ya gua sama lu lah pergi ke sini. Oh intinya untungnya gue punya lo gitu. Jadi gini punya loh. Allah mungkin. Ya maksudnya emang Allah itu emang nomor satu. Iya, tapi maksudnya untungnya punya lo itu karena lo punya saudara di sini gitu maksudnya sih, gitu. Iya kalau nggak punya saudara kan mungkin gue gimana ya, gue bingung pas di sini gue harus cari kemana, harus ngapain, harus nanti tempat tidur di mana kan gue bingung. Tapi ketika ada lo juga ternyata bareng gitu. Gue gak nyangka lo bisa daftar bareng sama gue dan ternyata lu ada saudara. Itu sampai dijemput itu pas di terminal gitu kan, dijemput dulu. Nah untungnya itu ada jalan gitu. Nah pas udah masuk juga udah masuk perkuliahan juga memang gua sempet mikir-mikir, wah ini gimana biaya hidup gua gitu. Meskipun gua udah diterima di asrama kampus gitu loh. Enak kan di asrama kampus. Ada ngajinya juga, ya hitung-hitung nambah-nambah ilmu gua. Gitu. Meskipun nggak masuk. Aduh parah sekali ya. Gua belajar nggak ada yang masuk, bayangin sampai sekarang. Tapi yang penting mah ada niat untuk belajar. Yang penting ada niat untuk belajar, betul sekali. Oke lanjut ya. Lanjut. Nah jadi pas masuk gua bingung, ini biaya hidup gua gimana nih. Gua mau minta duit ya malu lah sama siapa orang tua? Sama orang tua gitu. Bapak gua kan lagi sakit. Terus ibu gua cuma apa ya? Cuma kerja kecil-kecilan. Terus ya biaya cuma buat makan sehari-hari aja gitu, nggak ada buat biayain kuliah gua gitu loh. Jadi ya untungnya itu di kampus itu lagi ada seleksi beasiswa. Ada beasiswa tuh, pas banget gitu. Pas banget, gua nggak tahu memang semudah itu loh berjalan untuk menuju mencari ilmu gitu loh. Bener. Memang apa ya, Tuhan itu maha adil itu. Mau memberi kemudahan kepada kita yang ingin berjuang, kepada kita yang ingin mencari ilmu. Nah makanya siapa saja pokoknya jangan pernah jangan pernah menyerah. Meskipun kita udah jatuh, kita harus tetap bangkit gitu. Ya, pasti ada jalan yang terbaik gitu. Meski dulu lu tuh udah berpikiran gua tuh pasti nggak bakalan kuliah nih, karena gara-gara nggak keterima tuh SBMPTN. Kemudian lu juga dalam tanda kutip itu kurang lah ya dalam ekonomi atau gimana gitu kan, lu sempat menyerah gitu. Terus lanjutin lagi tuh. Tapi setelah gua daftar beasiswa, ya alhamdulillah gua keterima beasiswa. Jadi biaya hidup gua dibayarin, terus biaya kampus juga dibayarin. Ya mungkin itu biaya dari pemerintah juga ya. Mungkin kita harus mengucapkan terima kasih juga ya kepada pemerintah yang sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang kurang mampu juga ya. Mungkin itu bisa memotivasi buat teman-teman yang ingin kuliah, yang kurang
yang kurang udah dananya, yang putus semangatnya, terus cuma gara-gara perekonomian. Tapi kalau kita berjuang pasti adalah jalannya. Jadi harus tetap berusaha gitu. Betul. Ya. Nah itu kan dulu tuh pas lu tuh mau berangkat gitu kan, sama gua juga ya bro. Gua juga gitu bareng gitu kan berangkatnya. Gua juga kalau nggak ada saudara gua nih ya yang di sini gitu di Temanggung gitu kan, gua juga nggak tahu bro. Gua tuh mau tinggal di mana dulunya. Apalagi gue belum tahu daerah ini tuh di mana. Iya sama lah, gue kan baru tahu. Iya kan, Salatiga itu kota apa? Gue nggak tahu gitu, kan? Sebenarnya. Apa gitu Salatiga? Ternyata pas gue udah kesini, lu udah kesini, kita bareng kesini, ternyata kotanya asik sekali. Wah, asik. Bener kan? Apalagi kota tertoleran loh. Nah itu yang jadi gue tuh kayak semangat banget. Betul. Karena gue baru pertama kali menginjakan di kota ya, di tempat yang banyak sekali ragam, mungkin ada kepercayaannya dan juga di sini juga orang-orangnya ramah-ramah, asik-asik gitu kan. Nah, Pin, lanjut lagi, aduh batuk aing euy. Aing ada aing. Ada aing ya. Jadi ya memang biasanya kita kan pakai bahasa Sunda ya. Enggak apa-apa lah. Nah, Pin dulu gitu kan pas lu masuk ya kan, udah masuk nih. Nah, rasa yang lu rasain, gimana ya? Pas lu masuk ke sini apa nih yang lu rasain gitu? Pas lu udah keterima di jurusan apa sih lu tuh? Jurusan ya kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu lah. Kalau dikasih tahu nanti beban nih. Aneh. Oke. Gak apa-apa lah, kasih tahu aja nih. Gua di sini sebenarnya bukannya tersesat ya. Mau ini jalan yang terbaik gitu. Tersesat di jalan yang benar gitu. Wah, mantap ya. Di sini gua ngambil jurusan akidah dan filsafat Islam. Keren banget sih kalau menurut gua tuh, ada akidah, ada filsafat, ada Islamnya. Wah, mantap sekali. Ya berarti lu ini sudah sarjana, berarti lu udah jadi filsuf ya. Wah, mantap. Doakan ya. Oke. Filsuf muda, Bro. Iya, bener. Amin tuh, brother. Amin. Oke, nah, itu kan lu di prodi filsafat nih. Iya. Nah, apa yang lu rasain selama lu kuliah gitu, selama lu mendapatkan atau istilahnya tuh mencari ilmu di prodi ini gitu. Apa yang lu rasain? Ya, pas dulu keterima dulu aja deh. Pas awal keterima, lu apa yang lu rasain? Pas gua masuk ya, sebenarnya gua itu ada di posisi apa ya? Tengah-tengah gitu. Apa ada tuh senang, ada bingung gitu loh. Kenapa Senangnya senang? Karena gua bisa sampai sini gitu. Maksudnya kok gua bisa sampai sini, kok gua bisa mau kuliah juga gitu. Terus bingungnya di sisi lain perekonomian itu juga. Sebelum ada beasiswa, sebelum gua belum tahu beasiswa, gua bingung. Ya itu tadi gua ngomong, bagaimana gua biayain kuliah. Dan ternyata setelah gua dapat beasiswa, ya alhamdulillah juga gua udah punya tempat tinggal, asrama kampus lagi. Terus dapat beasiswa juga, ya gua senang aja gitu. Kenapa gua nggak menikmati atau tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita gitu. Itu dengan kita benar-benar belajar, benar-benar mencari ilmu. Kan kita kesini niatnya bukan main kan. Betul. Niatnya itu untuk mencari ilmu. Ya udah, kita cari ilmu aja. Jadi meskipun ya mencari ilmu memang filsafat itu sulit untuk dicerna, ya gua niatnya aja. Yang penting niatnya ada aja dulu. Gua belajar filsafat semoga mudah. Meskipun memang di pikiran bingung gitu ya, dulunya awalnya. Jadi sebagai pas lu masuk ke filsafat, niat lu udah memang sungguh-sungguh ya pengen kuliah tuh. Seneng kan? Ya, tadi seneng sekali. dan juga ada bingungnya kan. Betul. Ya. Nah, setelah lu menjadi mahasiswa filsafat, lu gimana tuh rasanya? Iya. Gimana pas belajar tentang filsafat? Pas belajar tentang filsafat sebenarnya gini ya. Kenapa gua nggak tahu ya. Kenapa Tuhan memberikan jalan melalui jurusan ini, jurusan akidah dan filsafat Islam, prodi akidah dan filsafat Islam. Setelah saya pikir-pikir, mungkin karena perilaku saya memang kurang baik lah. Kenapa? Ya tau lah, mungkin masa lalu saya memang kurang baik, gak terlalu baik-baik banget mungkin. Terus Tuhan memberikan jalan lewat jalur program studi ini, akidah dan filsafat Islam. Setelah gua menelaah, ternyata akidah itu kan mempelajari akidah tentang akhlak, perilaku. Kan dalam filsafat juga ada etika, cara mendapatkan ilmu pengetahuan, cara hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama dengan sesama manusia, kepada alam. Itu jadi gua tuh mikir, mungkin ini jalan Tuhan berikan aku surprise ya. Diberikan program studi ini untuk merubah gua gitu, merubah pribadi gua yang lebih baik gitu, bukan
bukan gue kedepannya jadi apa, gue nggak mikirin ke sana. Mungkin ini jalan Tuhan supaya pribadi gue menjadi lebih baik gitu loh, dari yang tadinya buruk menjadi baik gitu, mungkin gitu. Karena saya memang merasakan banget gitu loh posisinya. Oh, ketika saya memahami teori itu atau materi tersebut, terus saya hubungkan dengan kehidupan saya. Oh, ternyata ini pernah gue alami, dan ternyata memang dia asinkron gitu. Sinkron ya. Sinkron banget. Jadi menjadi suatu filosofi hidup. Betul. Ya? Bener. Nah, terus selain itu nih, ada apa lagi tuh ketika lu banyak sekali kan tadi pas menjadi mahasiswa filsafat, terus lu ada nggak sih pas belajar filsafat itu kayak kurang, kayak gimana gitu kan, kayak nggak, kayak istilahnya tuh gue tuh memang ini tersesat gitu, tersesat beneran gitu, tapi bukan kayak tadi tersesat jalan benar gitu. Gini ya, kalau di sini ini kan prinsipnya jurusan program studi ini kan prinsipnya gini, udah didoktrin namanya itu kan, kita tidak boleh mendahului tauhid. Akal itu tidak boleh mendahului tauhid. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran, apa yang diomongkan dalam materi tersebut, gua nggak terlalu dipikirkan, karena gua udah tahu, udah maksudnya udah didoktrin untuk tidak mau melebihi akal, itu tidak melebihi wahyu gitu. Jadi gak terlalu dipikirkan lah. Jadi berarti itu udah melebihi wahyu, ya udah gitu, gak usah dipikirkan lagi gitu. Oh, jadi pas memang ya, lu tuh kan tadi bahwa akal itu jangan melebihi wahyu gitu kan. Nah, itu batasan sebagai anak filsafat ya. Betul sekali. Nah, benar itu. Selain itu apalagi sih yang lu nih sekarang nih, tadi udah ya, lu senang ya, lu memang mensyukuri pas lu masuk sebagai anak filsafat. Ya, bukan anak filsafat tapi lebih ke sebagai lu tuh kayak bangga lah masuk ke prodi akidah filsafat Islam ini. Nah, selain itu nih Pin, lu ngerasa nggak sih beban gitu menjadi menjadi mahasiswa filsafat gitu? Beban, kalau soal beban sih bisa beban bisa enggak. Kenapa tuh? Soalnya kita lihat dari segi, karena kita memang niatnya mencari ilmu kan. Mencari ilmu itu kan masa kita jadikan beban. Kita pikir jadikan buat apa gitu, mencari ilmu jadikan beban. Ya cari ilmu ya mencari ilmu. Ya, kita dengan niat baik tentunya akan jadi jalan yang baik pula untuk kita gitu. Nah, tapi kalau memang sih ada bebannya juga. Maksudnya bebannya itu ketika kita tidak bisa apa-apa, ketika kita udah masuk ke kalangan masyarakat kita. Oh, jadi intinya ketika lu tuh kalau belajar itu jangan sampai dijadikan beban ya kalau pelajaran. Tapi yang menjadi sekarang nih menjadi beban lu tuh ketika lu udah beres, lu udah selesai gitu kan, lu udah jadi sarjana, masuk ke dunia yang benar-benar dunia sekali. Gitu, ke masyarakat. Gue itu menjadi beban karena gelarnya apa tuh? Sarjana agama. Gitu. Gue bingung. Akidah dan filsafat Islam menjadi sarjana agama. Kenapa agamanya tuh? Gimana? Apa mungkin gara-gara akidah dan Islamnya ya? Iya, akidah dan Islam. Iya, mungkin gitu kan. Tapi itu beban bagi gua, ya bebannya itu. Kalau mencari ilmunya ya enggak beban lah. Tapi ya bebannya itu ketika kita udah masuk ke dalam masyarakat. Dan juga udah dipandang lu punya gelar tuh. Gelar itu kan, gelar sarjana itu memang menurut gua tuh menjadi lord ya, menjadi raja gitu di kalangan masyarakat. Betul. Gitu kan. Berarti ya lu bebannya di situ kan? Iya, beban sekali. Kalau selama belajar, selama lu menjadi mahasiswa gitu kan, lu bebannya ada nggak sih? Paling bebannya apa ya? Itu paling masalah tugas kayak gitu kan, itu jadi beban, jadi beban mahasiswa juga. Kalau misalnya kebanyakan tugas dari dosen kan, memang sebenarnya itu beban. Apalagi di posisi sekarang loh bro. Kenapa tuh? Online dia. Dikasih tugas dari semua mata kuliah. Bayangin satu semester 12 mata kuliah, seminggu 12 mata kuliah itu tugas semua. Jadi satu kali itu. Iya betul. Satu minggu 12 mata kuliah. Keren sih. Beban, bayangin. Tapi nggak tahu ada nggak tahu enggak ya. Ya, kayaknya ada, iya, mungkin sih. Gitu kan. Itu memang ya bukan salahin dosennya. Iya. Siapa yang harus lu salahin? Menurut lu itu yang ngasih tugas tuh siapa yang harus lu salahin? Ini lu jebak gua anjir.
Biar ngomong apa ya? Lu bisa gitu kan? Iya. Ya kan yang ngasih apa namanya tugas itu yang salah atau Iya. kita yang nggak ngerjain yang salah gitu kan. Selama seminggu tuh dikasih langsung tuh tugas 12 makul gitu. Iya. Kan jadi beban tuh kan. Sebenarnya itu gak ada yang salah sih. Soalnya gini, kita tatap muka maupun online tetap dikasih tugas. Sama aja ya. Iya, contohnya gua pas masuk mata kuliah apa ya? Pokoknya ada mata kuliah. Masuk itu pertemuan sekali. Pertemuan pertama itu perkenalan doang. Pertemuan kedua apa coba? Apa? Langsung dikasih tugas, Bro. Bayangin. Keren Buat itu, makan. Itu tuh pas awal masuk apa udah? Ya, dari awal masuk sampai akhir. Keren sih. Bayangin, aduh. Jadi agak bebannya gitu. Ya beban itu. Apalagi semua mata kuliah, Bro. Aduh, betul, beban betul. banget itu. Bener. Ya, yang lebih beban itu sekarang online sih. Ya belum agak ada kuota, baru bayangin. Iya, kasihan Kalau juga. sekarang kan, kalau zaman dulu kan, zaman pas kita masih offline, masih ada wifi kampus kan, kita manfaatkan wifi kampus, wifi asrama juga kan, masih enak lah. Tapi sekarang kan, tapi kan juga ada itu ya, kayaknya ada Supply ya. supply dari kampus juga ya, Kampus, pemerintah. internet ya. Wah mantap ya, pemerintah sama kampus memberikan supply internet buat para mahasiswa belajar juga ya, biar bisa belajar di rumah. Tapi kalau menurut gua tuh gini, Pin, misal kita dikasih kuota internet ya kan, cuma dibatasi, brother. Itu Iya cuma misal 1 bulan doang, nggak 1 Betul. semester. Iya, gua juga bingung ya. Kasihan ya kan? Gitu. Bayar UKT gede-gede, Gede gitu kan. kuota cuma 30.000. Aduh. Iya itu Iya sih. mungkin yang jadi kendala ya. Kalau lu pas lu online gitu kan. Iya, gitu. betul. Lu online gitu ngerasain juga kayak gitu ya. Nah, Pin, pas ini aja nih, gua mau ngobrol juga tentang lu pas di kuliah ngapain aja sih? Pas di kuliah, semasa gua kuliah, Semasa lu kuliah. ya gua belajar. Belajar, terus ikut apa gitu, apa organisasi atau apa? Ya gua sempet ikut organisasi itu namanya kampus. Ada ya. Ya, Mungkin apa saja tuh, ada ya, organisasi yang di organisasi kampus itu. himpunan jurusan, Jurusan dan terus juga ada Dema juga Dewan ya? mahasiswa juga. Wah, keren. Alhamdulillah lah. Keren. Ya nggak keren-keren juga sih. Kenapa? Cuma gue memang nggak tahu ya. Cuma ditunjuk aja ya udah gue. Berarti lu tuh orang terpilih, Oh, Pin. iya. Harusnya bangga dong. Iya, Masa nggak bangga? Tapi lu bangga nggak sih? Bangga nggak bangga? Ada bangga ada enggak? Ya, Ya jadi bangganya gue bangganya. dipilih. Gue dipilih bangga. Oh bangga gue udah bisa sampai sini loh. Gue bisa ikut gabung di Dema fakultas gitu loh. Wah, keren berarti. Iya. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Betul. lu ya. Terus yang nggak bangganya Yang apa nggak tuh? bangganya itu ketika gua masuk Dema, pandemi datang. Aduh, kan aduh, gua gimana ya? Pas di situ kan pas awal-awal pandemi kan kita mau buat program itu kan udah buat program dari awalnya. Pas pandemi datang kan otomatis kita harus merombak kembali programnya harus seperti apa. Kan bingung, Bro. Ya gitulah. Memang lika-liku kehidupan memang. Ya, mungkin ada nilai positif dan Betul. negatifnya juga ya, brother ya. Jadi itulah yang disayangkan ketika lo masuk organisasi gitu kan Betul. pas pandemi gitu, karena nggak bisa secara istilahnya tuh apa ya, Pin ya, tenaga bukan kerja tapi apa tuh Apa? kira-kira bukan kira-kira aduh, gimana gua bingung jadi ngomongnya. Ini apa namanya, aduh, Apa ini? kayak lu tuh gue tuh pengen ini loh, pengen berkarya di Dema ini, gue pengen menciptakan suatu organisasi yang wow gitu, tapi karena pandemi ini jadi lu tuh kurang istilahnya apa ya, Kurang greget. kurang greget gitu kan, pengen berkontribusi, Iya, betul. pengen kontribusi yang besar gitu, tapi karena pandemi jadi nggak bisa Iya, secara maksimal nggak gitu kan. Ya memang secara nggak maksimal. Soalnya kan dari awal memang udah merancang dengan maksimal, tapi gara-gara ada pandemi ini kan otomatis kita harus merubah program kerja yang sudah dibuat. Tapi mungkin nggak apa-apa lah. Apa-apa ya, Oh, sebagai pengalaman hidup. betul. Jadi yang penting lu mah udah ngerasain menjadi mahasiswa. Betul. Ya. Jadi selain lu menjadi mahasiswa biasa gitu kan, lu juga ikut organisasi ya kan. Nah, di organisasi nih, Pini, lu dapat apa aja tuh? Organisasi. Gua dapat ilmu juga sih. Banyak ilmu dari organisasi. Apa tuh? Ya sempet ya gua jadi sekretaris program studi.
ya gua bisa apa ya, bisa ngatur-ngatur kayak apa ya namanya itu, administrasi atau apa? Administrasi Ya namanya ya. benar. Nah, administrasi cara membuat surat kayak gitu kan gua udah paham gitu. Terus kalau di DEMA itu kan gua masuknya ke penelitian dan pengembangan kalau nggak Ih, salah. keren banget itu. Bang, penelitian dan Keren sih. Tapi gua belum pernah penelitian. Kenapa belum pernah? Ya maksudnya kan itu pandemi itu. Oh, gara-gara Iya, pandemi gara-gara ya? pandemi. Ya memang sih semasa kuliah dari semester awal sampai akhir gua belum pernah ngalamin yang namanya penelitian. Pas skripsi doang sih gua Oh, yang penelitian. penelitian. Sebenarnya gua bingung pas penelitian itu gimana, gua harus tanya gimana, gua harus ketemu sama siapa, gua Itu tuh bingung. pas ini kan mau bikin litbang itu bukan? Iya. Kan masih bingung kan di situ Iya. ya. Litbang itu lu pengennya apa karena baru awal-awal kan Betul. ya. Terus lu udah ngerancang gitu kan. Nah, selain itu kan itu ya yang lu dapat ya kan banyak. Nah, sekarang pas lu menjadi mahasiswa akhir nih. Kan lu tadi bilang melakukan penelitian. Iya. Itu pas lagi buat apa tuh? Pas lagi buat tugas akhir gua, skripsi. Oh, skripsi lu. Iya. Berarti skripsi sekarang lu udah jadi dong skripsi. Iya, Cih, alhamdulillah. keren Lu sih. juga, Bro. Oh, gua ya. Oh iya betul. Berarti bareng ya kita Ya ya. bareng, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak nyangka gua, aduh. Nah, ini gua nih pengen tahu juga nih apa pas kok apa sih ya? Kok pertanyaannya kayak gitu ya? Oh, terus gimana nih? gimana ini bingung nih. Gini aja nih. Pas lu buat skripsi, Iya. itu kan mungkin prosesnya itu tidak sehari jadi gitu, kayak pembuatan candi apa gitu yang satu malam jadi kan. Itu Iya. kan enggak kan Enggak ya? lah. Banyak proses gitu kan. Betul, banyak proses. Nah, itu berapa lama, terus apa saja yang lo persiapkan, dan mungkin banyak sekali rintangan-rintangan yang lo lakuin atau yang lo rasain gitu. Ya banyak sekali sih. Tapi bentar ya, sebelum gua kesana, gua pikir-pikir nih kayaknya ada sangkut pautnya sih saat gua menjabat di DEMA. Jadi penelitian dan pengembangan, dan pas deskripsi penelitian. Mungkin gua belajar di sana. Belajar di sana itu karena gua divisi penelitian kan. Otomatis gua meneliti bagaimana cara meneliti, bagaimana cara mencari sumber itu. Mungkin gua belajar di sana ya. Nah, setelah itu gua pas akhir gue penelitian juga, nyobain Kepikir gitu ya? Kepikir, terus gue nyoba praktek mungkin. Gue sebenarnya bingung sih sebenarnya gue mau buat skripsi modelnya kayak gimana, mau dari buku. Gue dari buku emang gue pikir gue harus gimana, gue nggak paham gitu dari buku. Terus gue lihat kuantitatif itu kan bingung ya, kayak apa ya, kayak angket kalau nggak salah ya, pakai angket kan kuantitatif itu. Nah gue nggak paham. Terus gue kualitatif juga sebenarnya gue agak bingung sih, tapi pas gue dalami ya memang gini ternyata kita memang perlu wawancara gitu, observasi, dokumentasi juga, dan ternyata gue nyoba. Terus gue nyoba penelitian ini di daerah gue sih, di tepatnya di Tasikmalaya. Lu meneliti apa tuh? Gue neliti kampung adat sih. Oh, jadi adat sana ya? Iya, di Tasikmalaya. betul, ada adat suatu Sunda. adat itu. Betul, di Tasikmalaya itu ada ada kampung adat yang masih melestarikan budayanya. Oh, sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang meskipun sudah Sudah tergerus oleh zaman. Betul. Tapi Udah. masih ini. tapi masih melaksanakan budayanya mereka tuh. Budaya-budaya para leluhurnya itu. Jadi gua neliti di sana gitu, nyoba gua. Nah, sebenarnya gua itu bingung judulnya mau apa. Katanya yang ini judulnya udah ada, terus cari yang ini juga udah ada. Terus gua nyoba yang apa ya judulnya itu, ritual kayak gitu. Apa tuh, babi ngepet? Aduh, nggak ada ritual babi ngepet di sana, Nggak bro. ada ya? Aduh, Nggak ada nggak ya? ada. Nggak ada berarti kawan-kawan. Iya. Jadi gini berarti Pin, buat teman-teman ya yang belum tahu gitu kan, bahwasanya skripsi itu atau jenis penelitian itu ada banyak ya Pin. Iya. Salah satunya itu ada jenis penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Betul. Ya kan ya Pin ya. Dan masih banyak lagi. Iya. Nah, lu kan milih tadi apa jenis penelitiannya? Kualitatif. Dan lu meneliti tentang suatu kampung adat. Nah, Kampung apa sih yang lu teliti itu di sana tuh? Gua teliti itu mengenai, kan jurusan gua filsafat kan? Oh, filsafat. Iya, sebenarnya gua bingung. Hah? Jurusan akidah filsafat Islam. Terus dianjurkan kan katanya harus
judul skripsinya harus bersangkutan dengan program studi. Gua bingung apa judul gua. Terus gua lihat referensi lah di internet kan banyak. Dan gue akhirnya menemukan itu ritual, jadi meneliti makna filosofisnya dari ritual itu. Gitu. Keren banget tuh, Pin. Lu itu bisa punya ide kayak gitu dari mana tuh? Kok bisa ada? Gue pengen nih bikin ini makna filosofi. Kenapa tuh, Pin? Idenya dari mana tuh? Dari internet sih. Karena ada pencerahan dari internet, pasti dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber gitu. Ya. Iya, dari sumber, dari skripsi sebelumnya gue lihat. Oh ini, terus dibandingkan sama yang di kampung adat itu ada tradisi apa. Ternyata ada yang belum meneliti juga gitu skripsinya. Meskipun ada artikelnya, tapi skripsinya belum ada yang meneliti. Apalagi mengenai makna filosofisnya belum ada. Jadi gue kenapa gue nggak ambil itu gitu? Jadi gue ambil itu aja. Jadi itulah jadi ide ya ide betul. pertama lu yang masuk ke dalam pikiran lu merasuki hingga sekarang menjadi satu skripsi yang luar biasa gitu kan. Mantap ya, Pin ya. Nah, selain itu mungkin ada bukan rintangan sih, tapi pas proses lu pembuatan gitu ada nggak sih kayak gue tuh males, gue tuh kayak cobaannya apa aja sih? Iya, pas penjalanan skripsi kan gue di rumah ya, nggak di sini, memang lagi online juga sih. Nah, gue tuh sebenarnya sempat memang males banget ngurusin skripsi, tapi gue inget juga. Apa tuh yang lo ngitu dulu? Inget itu ya, masa gue lulus telat itu kan? Karena gue gak punya duit buat bayar UKT lagi gitu, intinya gitu. Tapi lo pengen gak sih kalau punya duit misal kayak lulusnya itu 50 semester? Mana ada 50 semester anjir. Jadi pengen cepet-cepet ya, itulah intinya lu tuh pengen cepet-cepet. Ya intinya pengen cepet-cepet, pengen cepet cari kerja lah. Ya kita harus timbal balik lah dengan orang tua, masa nggak ada itu kan. Itu ya, ya intinya gitu. Terus? Nah memang saat pengerjaan skripsi itu yang malasnya itu ada, malas banget. Tapi kadang ada semangat juga. Oh gue nyoba, ketika malas itu gue mikir, gue gini terus kok nggak maju-maju itu skripsinya, nggak maju-maju, misalnya nggak bimbingan terus sama dosbing gue gitu. Kayak dianggurin gitu ya, didiemin. Iya, gue didiemin terus skripsi gue gitu. Terus gue mikir lagi, gue nyoba kerjain dari bab 1 kan udah, bab 2, bab 3 itu ditarget gitu. Misalkan pagi jam 9 mulai sampai zuhur, jam 1 mulai sampai asar gitu biar ada motivasi buat gue, biar ada waktu buat gue ngerjain ini. Kadang ada teman-teman gue datang gitu, gue kadang siapa tuh teman-teman lu? Bentar dulu gue pengen tuh siapa tuh teman-teman lu tuh? Ya teman-teman itulah main gitu ya. Teman-teman main biasa, teman-teman semasa SMA gue. Tapi gue beruntung lah punya teman-teman seperti mereka, karena mereka masih bisa menemani gue selagi gue lagi gerap skripsi. Jadi itu mengganggu menurut lu? Ya, gue pikir bisa ganggu bisa enggak. Karena ketika gue lagi pusing-pusingnya, lagi mood-moodnya, temen gue datang, ya untung lah bisa. Jadi kehibur gitu. Iya, bisa kehibur juga. Tapi ketika gue lagi serius datang teman gue, ya gue tau lah. Males banget nih. Itu berarti teman-temannya kayak teman-teman apa tuh? Ya. Kalau bisa dianalogikan seperti serangga gitu ya. Enggak ya. Teman-teman seperjuangan juga sih, karena mereka juga berjuang skripsi juga. Betul, iya betul. Aduh. Tapi mereka juga santai sih ngurusin skripsi. Aku sempat mikir kok mereka santai, gue kok cepet-cepet gitu loh. Aneh. Ternyata juga nyantai mikirinnya gitu. Yang penting jalani aja gitu loh. Nah, terus gue pas memang sering malas, terus gue juga sempat mikir ya kan, penelitian dari rumah gue ke tempat penelitiannya hampir 1,5 jam. Jauh banget ya, Pin ya? Iya, jauh banget. Pelosok itu berarti tempatnya ya? Nggak pelosok sih, emang agak kota, tapi memang tapi di pinggir gitu. Di pinggir, di bawah gitu. Di bawah kan apa? Di bawah rumah, bawah gunung. Enggak, ini jalan tuh atas. Jalan tuh ini. Terus di bawah itu kan ada rawa atau apa ya? Pokoknya ada jalanan ke bawah, apa ya namanya? Pesawahan sih? Mungkin. Pesawahan. Ada pemukiman. Nah, itu yang disebut nama kampung adat itu di sana. Memang tidak terkena itu, memang tidak dekat dengan jalan gitu. Tidak dekat dengan kota banget gitu tidak ya. Dekat tapi banget. di kalau mau sekitar jaraknya gitu dari perkampungan atau pemukiman itu ke jalan aspal atau jalan raya besar itu nggak terlalu jauh juga gitu kan? Iya nggak terlalu, kurang lebih 2 km lah. 2 kilo. Iya kalau jalan kaki, emang jalan kaki nggak ada jalan motor sih. Kalau dari jalan besar kan ya? Iya jalan besar itu jalan raya. Jalan raya gitu. Berarti kalau dari rumah lu ke tempat penelitian itu jauh ya, 1 jam. Jauh. Terus apa gitu? Gue itu bingung di sana.
Kenapa bingung? Tahu kan? Gua nggak punya motor. Punyanya mobil ya? Ya, iya. Doakan ya. Iya. Enggak, gua nggak punya apa-apa, Bro. Wah, ada pesawat, gue Iya. tahu. Lu dulu Gua umpetin pesawatnya. lu umpetin di dalam kulkas. Pesawat lu umpetin dalam kulkas, parah sih. Pesawat saudara gua. Lanjut lagi tuh. Nah, gua bingung itu. Gua gimana? Gua pengen, tapi ada aja jalannya, Bro. Ada. Terus gua pinjem ke saudara gua. Apa pinjam apa? Pesawat? Ya, gua pinjem motor gitu, bla bla bla. Ternyata dibolehin gitu ya. Gua seneng banget gitu lah. Pas gua mau penelitian pasti selalu ada jalan gitu, Bro. Nggak tahu kenapa. Ya gua di sana gimana ya? Kadang bersyukur, kadang enggak. Mungkin karena tidak bersyukur itu karena gua lupa gitu loh. Tapi kalau gua bersyukur berarti gua ingat itu. Kenapa gua terus ketika gua udah ingat lagi kenapa gua kemarin tidak mensyukuri nikmat apa yang telah diberikan Tuhan sama gua. Keren gitu. nih, bener jadi Iya, quotes nih ya. Bener. Jadi ya udah gue bersyukur itu. Bersyukur, Ya maksudnya bersyukur itu kan dengan ucapkan alhamdulillah gitu. Gue udah bisa sampai gini, sampai sini gitu. Gue penelitian itu berapa itu ya. Pokoknya nganclok. Maksudnya waktunya tidak tetap misal hari Senin Hari harus Senin. di sini terus enggak kan? Enggak. Kadang minggu ini, terus kadang seminggu ke depannya lagi. Soalnya kan gue ada cari data, terus langsung gue ketik gitu. Jadi lu cari data dulu terus lu ketik, ya. Kan data, tapi data juga bukan dari saya juga, dari internet juga ada. Itu maksudnya dari jurnal-jurnal, dari skripsi yang terdahulu juga gitu. Biar mempermudah juga kan, emang nggak apa-apa kan kita Iya, ngambil nggak apa-apa, referensi. itu bagus itu. Nah, yang setelah- penting terus nggak plagiasi. Nggak plagiasi. Terus apa lagi tuh? Nah, Undangannya. itu rintangannya itu kalau dosbing nggak ada rintangan sih. Dosbing itu bener-bener enak bagi gua ya. Baik. Menurut gua baik banget. Lo. Gini loh, udah online bimbingan, bayangin kalau misalnya offline gua udah ngeluarin duit banyak, Bro. Kenapa tuh? Print skripsi, Wah, print revisi, print lagi. Berarti enak ya? Iya, alhamdulillah banget. Terus dosennya di chat pas respon, meskipun kadang diri doang. Terus yang tiba-tiba ngirim, meskipun ngirimnya tengah malam, Bro. Jam berapa tuh? Ngomong. Kalau kemarin itu terakhir tengah malam itu jam apa ya? Jam 1:30 kalau nggak salah. Dua apa tuh? Jam 1:30 malam. Ih, gila nggak, Bro? Mantap, itu berarti dosennya itu luar biasa. Iya, karena maksudnya gila nggak, Bro, itu? gila banget. Iya, untungnya gua belum tidur. Kalau udah tidur berarti Iya, gua nggak bisa ngomen. nggak bisa ngomong, gitu. Aduh, Jadi mantep. berarti dosennya itu bangun, Iya. itu peduli banget ke lo. Betul, maksudnya bisa-bisanya dosen nyempetin apa ya, buka skripsi gua di tengah malam gitu loh. Iya. Iya. Ke lo gitu kan malam-malam. Gue seneng banget lah itu. Tapi ya memang itulah apresiasi buat dosbing gua lah. Keren berarti. Gua minta apa ya? Salamin aja ya buat dosbing lo ya dari gua gitu ya. Iya, sama kan anjir. Sama apa? Sama dosbingnya. dosbingnya sama gua. Iya. Gitu ya. Itu salamin aja sendiri. Oke, itu sama lagi tuh Vito. Ya, pokoknya ya udah sih, cuma itu aja. Terus pas terakhir ya, gua gimana tuh? gua sampai bilang gini ke dosbing gua ya. Gimana? Kan deadline pendaftaran sidang munakosa kan bentar lagi. Terus juga bilang ke dosen gua, "Bu, semoga cepat di ACC ya, soalnya pendaftaran udah minggu depan." Terus dosen gua bilang, "Iya." Terus pas minggu depan, Hamin berapa ya? Hamin 3 kalau nggak salah. Dosen gua udah ngirim Apa tuh? skripsi gua. Mas, ini dikit ubah dikit. Cuma judulnya doang. Kok judulnya doang? Bukan judul itu, subjudulnya. Oh, iya. Subjudul. Kalau judulnya ulangi lagi ya. dari awal ya. Ya gue salah ngomong. Bener. Subjudulnya suruh dikit ubah. Terus gue ubah, langsung ACC, Bro. Wah, Gua keren seneng banget tuh. Ya, gue nggak tahu lah emang luar biasa sekali dosbingnya. Pokoknya buat dosbing yang baik, yang Panjang umur lah. panjang umur, disehatkan lah. Amin. Kalau yang jahat emang ada dosbing? Nggak ada yang jahat, Nggak ada semua jahat itu. ya. Semuanya Yang baik ya. jahat itu ya itu. Iya. Yang tak nampak. Oh, yang ternampak ya, betul. Oh, keren. Emang jahat yang ternampak ya? Ya gak tahu lah. Banyak lah yang ternampak. Ada setan, ada malaikat, itu kan nggak nampak iya. ya. Jadi yang mana tuh yang jahat berarti? Nggak ada yang jahat. Nggak ada jahat ya. Tapi kalau nggak ada yang jahat, Nggak seru ya? kenapa ada yang maling? betul. Emang yang maling jahat ya? Berarti yang maling Mereka jahat. butuh makan, Bro. Berarti kejahat. Berarti gak ada yang jahat ya. Jadi buat teman-teman itu di dunia ini gak ada yang jahat. Terus yang jahat gimana? Kalau nggak ada yang jahat gimana ya? Bentar, gua mikir kalau nggak ada yang jahat. Kan baik buruk. Tuh sehat sakit. Pasti ada apa ya? Kayak lawannya. Ada lawannya. Masa baik-baik gak ada baik nggak jahat? Ada pasti yang jahat. Cuma gua nggak tahu kriteria jahat itu seperti apa. Jadi biarin lah ya. Yang penting mah kitanya jangan jahat gitu Iya. ya. Gua baik kok.
Nah, ini jadi merebar kemana-mana ya perbincangan kita ini memang asik sekali ya. Kalau ini juga kayak tadi pembahasan kayak gitu tuh masuk ke dalam ranah filsafat juga ya, pemikiran buat orang itu bisa berpikir oh iya ya ternyata begini gitu ya. Ini. Nah lu pas sidang nih kan tadi proses skripsi ya kan. Nah pas sidang gimana tuh pas awal atau pas lu mau masuk ke ruang sidang ngapain aja gitu, apa lu membuka pintu terus lu tutup lagi, lu berteriak di sana, lu lempar lempar meja gitu kan ke apa penguji atau gimana tuh pas masuk? Ya enggak gitu juga kali. Enggak. Gua pas awal sebenarnya gua itu kayak teman-teman gua juga sih yang jurusan lain, lihat sidang kok enak banget itu maksudnya. Udah selesai awal gitu, gua kan akhir ya di hari Jumat, kalau saya yang lainnya di hari-hari sebelumnya. Jadi gua deg-degan itu karena dari teman-teman, lihat teman-teman yang udah sidang. Denger gitu prosesnya gitu. Terus gua belajar ini ada yang nerap ada yang enggak gitu. Tapi kan masa skripsi gua sendiri gua nggak paham itu kan nggak masuk akal juga. Itu buatan sendiri apa buatan orang lain gitu. Kayaknya buatan orang lain kalau lo nggak paham. Iya. Tapi gua paham sih. Paham berarti dikit. Enggak itu buatan lu berarti ya kan. Tapi dibantu sih. Dibantu. Sama dosbing juga. Iya, kan? Dosbing kan membimbing gua lah. Betul. Nah, terus gimana tuh? Terus gua belajar itu berapa hari ya? 2 hari kalau nggak salah. Itu lu belajar terus gitu? Enggak sih, kalau pas mau aja. Belajar aja gak serius kok. Apalagi belajar. Belajar aja gak serius, apalagi belajar gimana nih? Belajar apa ya? Belajar itu gak serius. Iya. Tapi belajar aja gak serius. Apalagi gak belajar. Gak belajar. Apaan sih? Iya apa sih gak jelas ya. Lanjut lagi video. Ya gak belajar. Ya gue mikir terus, malamnya gak bisa tidur ya. Tau lah kalau memang gue kalau tiap ada acara besoknya pasti malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Apapun itu acara. Minum kopi berarti? Ya nggak minum kopi sih, mungkin kepikiran. Ya. Oh besok gimana besok gitu. Nah gue pas ketemu teman, gue jam 8 kan jadwalnya. Gue jam kesana itu kampus itu jam 8 kurang 10 menit. Gue merasa paling awal datangnya. Kenapa? Ya kan emang jadwal jam 8 ya kan. Pas gua masuk teman-teman gua udah standby. Gua disuruh buru-buru masuk. Berarti lo yang paling telat deh kan masuknya. Gua pede banget aja jam 8 kurang 10. Kan jadwal jam 8 ya anjir ada-ada aja. Lu tuh udah membusungkan dada gitu kan di gua pertama kali masuk. Gua merasa paling disiplin. Paling disiplin ya. Padahal emang gua disiplin, soalnya jadwalnya jam 8. Iya, berarti yang salah siapa? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah ya, kamu jalanin itu ya. Gak ada yang salah berarti ya. Gak ada yang salah. Oke, gak ada yang salah ya. Yang penting jadwalnya jam 8 lu gak telat gitu kan. Berarti tapi lu bukan yang pertama ya kan? Bukan yang terakhir. Meski lu gak telat tapi lu yang terakhir. Datangnya gitu ya. Aduh parah aja. Parah. Tapi gak apa-apa sih ya. Gue langsung disuruh masuk bro sama dosen. Masuk cepat, kamu ini lama banget. Terus lu jawab gimana? Ya maaf bang. Lanjut lagi. Gimana tuh? Terus gua bingung, tiba-tiba pas masuk udah suruh ngajak foto doang. Foto bersama. Jadi lu tuh disuruh buru-buru cepet-cepet masuk buat diajak mungkin foto. Telat teman-temannya udah diomongin, udah dikasih bukan masukan, kasih peraturan saat sidang. Gua datangnya telat. Terus langsung disuruh ngajak foto. Jadi pengen foto aja gitu ya. Gua disuruh foto doang. Ngapain coba gitu kan? Suruh foto begitu di Ratna juga bisa ya kan? Ratna. Jangan sebut Ratna. Jangan sebut Ratna ya. Lanjut lagi. Terus gimana tuh? Gue pengen minum. Ya minum dulu aja. Tapi nanti aja deh kita lanjutin dulu. Gak ada minum gua. Jadi haus ya, Epin haus ya. Banyak ngomong nih. Banyak ngomong jadi haus. Oke lah. Lanjutin lagi dulu aja nih biar tambah haus. Gua itu pas sidang itu kan ada 6. Jurusan gua ada 6. 6 apa? 6 peserta sidang. Gua itu kalau nggak salah urutan keempat kalau nggak kelima. Oh. 1 2 3 4 deh. 4. Urutan keempat ya kalau nggak salah. Kayaknya seperti itu. Iya keempat. Urutan keempat setelah lu. Oh setelah gua ya. Berarti lu bareng sama gua dong? Iya bareng. Oh bareng. Hari apa berarti lu? Tahu. Lupa lagi ya hari apa? Jumat. Jumat. Berarti sama gua dong. Iya sama. Kita sama brother. Terus dulu. Anjir lu ada aja. Terus gimana? Nah gua tuh kan sampai mondar mandir di sana kan ada kursi gua mondar mandir terus di ruang sidang lu mondar mandir? Enggak di luar sidang juga di luar. Oh di luar ruang sama teman-teman yang lain tapi gua yang mondar mandir gua bingung ini gimana gua tanya yang peserta sidang nomor 1 tanya lu ditanya apa lu gimana ya, jawabnya gitu terus kedua gitu tuh jawab apa ya jawabnya ini
gue banyak salah, gue revisi. Ya gue jadi Down ya? lah. Anjir gue. Terus? Gimana gue ini? Terus lu presentasinya gimana? Gue juga bingung. Terus gue tanya ke peserta nomor 2, terus ke lu juga. Ke gua lu nanya Enggak apa? deh kalau nggak salah. Enggak ya? Kan gue langsung masuk pas lu keluar ya. bener. Nah, gue pas udah gitu langsung gue masuk aja. Gue memang pertama itu deg-degan, malu. Terus pas gue duduk masuk, terus sama ketua pengujinya itu, ketua sidangnya itu, silahkan presentasi gitu. Kata ketua sidangnya ya. 7 menit itu bilang. Jadi gue 7 menit bilang. Tadinya kan mau pakai PPT, cuma kan nggak ada laptop. Oh, nggak di nyambung. ruang itu nggak Iya, nyambung. nggak nyambung. Padahal lu udah buat PPT dulu, persiapannya udah. Tapi enak-enak nggak pakai PPT sih, nggak ribet. Oh, nggak ribet ya. Kalau Gua ada PPT. tinggal baca. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu enggak baik. Nggak baik ya, nggak baik. Oke, tapi baik sih. Iya. Iya kan? Bagi orang-orang Bagi yang orang yang baik. Emang gua nggak baik anjing. Baik berarti lu baik. Nah, Terus gua pas presentasi, gua ngomongnya, gua pas presentasi itu gua liatin dosen juga. Dosen itu sebenarnya liatin apa sih? Pada nunduk semua. Gua ngomong nunduk semua. Kali-kali dosen lihat gua, terus nunduk lagi. Dengerin atau enggak gitu loh, gua bingung. Mungkin dengerin ya, tapi sambil lihat skripsi gua mungkin ya gitu. jadi lu nggak istilahnya nggak husnuzon ya? Iya. Husnuzon, nggak seuzon. Enggak seuzon enggak. Kepada beliau-beliau. Iya, mungkin lagi baca skripsi lagi gua. baca gitu, nunduk-nunduk. Atau mungkin lagi buat siapin pertanyaan buat Apa tadi? Ya bener gitu kan. Anjir gua bingung. Terus pas udah suruh berhenti ya. Nah, udah pas waktunya presentasi. Terus gue ditanya, Apa tuh? gue tegang sih sebenarnya, gue tegang. Ditanyanya soal teori gue, anjir. Gue bingung. Pas sama penguji satu, ini teorinya gini. Terus ini gimana. Ya gue untung bisa jawab gitu. Untung gue tahu gitu karena skripsi gue lah. Kalau bukan ya gimana, gue bingung, mungkin otak gue hancur mungkin. Kok bisa hancur gitu? Kalau Jadi bukan kamu- skripsi gue ya, Berarti lu nanti kalau otak lu hancur nggak ada otak berarti ya? iya gak ada otak ya. Oke, gimana Otaknya tuh? hancur kan. Otaknya hancur. Kepala Terus, juga sih kepala kayaknya. semuanya hancur ya. Iya. Terus gimana Mati lagi? dong. Mati. Ya udah lu gua kubur mau. Anjir enggak lah. Langsung lanjut lagi. Nah ya gue jawab lah seadanya. Ya kebanyakan sih kalau gue ya pertanyaan itu kalau saran itu dikit aja. Tapi banyaknya saran. Ya gue terima aja lah saran. Ya terus udah gitu sebentar sih, cuma berapa menit ya? Kurang lebih lah 30. 30 menit. Ya udah itu udah selesai. Udah keluar gua udah selesai. Gue tenang banget habis itu. Pas lu udah sidang tuh ya. Pas gue udah sidang tuh tenang banget. Terus Terus? pas udah selesai semua tau. Heeh. Pengumuman itu habis Jumat apa sebelum Jumat? Sebelum Jumat itu gue disuruh masuk semuanya. Tapi lu Jumatan dulu kan? Ya sebelum Jumat Oh, kok. sebelum Jumat. Pengumumannya sebelum Jumat. Heeh. Nah setelah itu pengumuman ya gue kirain suruh duduk ya, ternyata suruh berdiri semua. Suruh berdiri semua, Kan kayak- padahal banyak kursi semua ya. Buat apa kursi itu gue bingung. Gak kepake gitu ya. Banyak kursi tapi gak kepake Iya, gitu, gua malah bingung. disuruh berdiri, malah bisa berdiri kan? Iya, gak manfaat juga ya. Kursinya maksudnya. Jadi siapa yang salah? Ya gak ada yang salah. Gak ada salah ya. Mungkin pajangan. Pajangan ya. Gak apa-apa. Background. Background doang gitu, buat background doang, nggak ada kursi gak dipakai gitu kan. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Terus gue suruh berdiri ya gue. Berdiri semua tuh ya kan, Iya. peserta semua. Terus Terus bilang gini, katanya yang 5 lulus dengan syarat, yang 1 bilang tidak lulus. Ngeprank dosen tuh, ngeprank. ngomong ngeprank, berarti dosen juga suka ngeprank ya. Ngeprank aja, ngeprank Iya, tidak. mantap. Gue tegang, kirain gue gitu. Oh ternyata enggak, sama semua lulus. Semua Wah lulus. gue senang Jadi lah. senang lah ya. Cuma yang gak senang itu revisi aja. Anjir, bayangin 3 minggu bro revisian. Tapi lu nyelesainnya kapan tuh? Berapa Gua minggu? nyelesainnya nggak nyampe 3 minggu. Mantap berarti lu, mantap cuy. Mantap sih. Tapi Gua gimana ya? Gua bingung juga. Soalnya ketika revisian gua harus ngisi apa gitu. Soalnya kan ada tulisan-tulisan dosen. Itu kan nggak jelas. Gua nggak paham jadi ya. siapa yang salah? Gak ada yang Gak salah. ada yang salah. Gua yang salah sih. Gua gak bisa baca. Bisa baca berarti ya. Iya. Udah. Gua Terus ngomong gitu terus kenapa? kan di sini biasanya itu ada salah dan benar, tapi kalau Iya. di sini nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Semua itu punya persepsi masing-masing, punya kriteria masing-masing. Jadi ya bebas itu ya di dunia ini. Betul. Terus apa lagi tuh? Nah, terus udah itu. pas revisian ini kan lagi kemarin ya revisian tuh pas lagi PPKM. PPKM. Kita udah PPKM belum ya? Kita Maksudnya
di Indonesia. ini. Belum kayaknya ya? Belum PPKM ya, tapi belum. masih Kayak tetap ya memang menjaga. Oh, lagi zona merah. Zona merah. Tempatnya zona merah. Nah, itu kan nggak bisa ketemu ya sama dosen pengujinya. Penguji. Mau minta tanda tangan kan susah, mau revisi, susahnya mau di situ. bimbingan susah. Nah, itu setelah ini ya, setelah sidang kan ya, setelah sidang semua mau revisian, mau bimbingan lagi. Revisi sidang ya. Mau ACC skripsi gitu. Terus ya akhirnya pas di akhir pas 3 hari lagi ke terakhir pendaftaran wisuda, gue di ACC ya, akhirnya. ACC. Sebenarnya Alhamdulillah ya. dengan pertimbangan sih. Kenapa tuh? Iya. Ditimbang dulu di Enggak. kayak di posyandu kayak Bukan gitu. itu maksudnya. Apa gimana? Maksudnya dengan pertimbangan itu mungkin teorinya nggak cocok sama dosen ini, tapi menurut dosen gua cocok itu menurut dosen gua. Jadi ada pertikaian dan bukan istilahnya bukan pertikaian, bukan perbedaan. Oh, perbedaan ya. Jadi perbedaan tidak ada pertikaian, yang penting perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi. Tapi itu kan hal wajar. Iya, hal yang wajar lah. Gua sama lu aja beda. Beda ya Iya. kan. Jadi semua manusia itu di dunia ini beda-beda, Iya, nggak ada guys. yang Jadi sama. nggak usah, jangan masalah. Iya, ngapain gua gitu. nggak masalah soal itu. Tapi gua bilang ini kata dosen gua gitu gini. Terus penguji satu itu mau ngasih itu bingung juga gitu, kayak mikir-mikir. Oh ya udah ACC aja gitu. Ya udah ini, tapi dibuka dulu sih skripsinya. Dibaca dulu ya. Oke, ACC itu. Terus penguji 2 gue bilang, "Ini udah revisi kan?" "Udah, Pak," gitu. Terus kata ada sih, "Ya udah ACC." Itu kan enak gitu. Terus ACC semua, terus gua akhirnya pas hari Rabu kalau nggak salah itu terakhir daftar wisuda itu. Akhirnya gue bisa daftar gitu. Alhamdulillah, memang perjuangan gitu. Memang usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil itu. Jadi Mantap nih, quotes kita lagi. harus selalu berusaha meskipun apapun keadaannya kita harus berusaha. Karena kita berusaha pasti ada jalannya itu. Kalau kita usahanya jalan yang benar, pasti Tuhan juga memberikan jalan juga untuk kita menuju ke apa yang kita inginkan gitu. Yang penting kita sabar. Harus tabah, berdoa juga loh, jangan lupa loh itu. Karena itu kunci ikhtiar itu. Bener sih, mantap sekali. Kalau lu jadi sarjana agama jadi mantap banget ini. Ya mantap, tapi gue bisa ceramah ini senang. Ini ceramah ini. Ya ceramah. bayangin ya, gue ketika udah wisuda terus masuk ke masyarakat, gue disuruh khutbah, gue bisa apa? Bisa lu tuh. Ya gue bisa, tapi tau lah kalau gue Lu tuh nggak mau nunjukin kemampuan lu kan? Iya, biarin aja gitu. Yang lain-lain dulu aja gitu. gue nggak sombong. Iya betul. Tuh ya, perjuangan memang banyak sekali yang harus kita korbankan, mulai dari ekonomi, tenaga, pikiran, Betul. dan sebagainya ya brother ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang sedang sama-sama berjuang ya brother, jangan apa tadi Jangan pernah putus asa. tuh, karena kalau kita putus asa berarti kita Selesai. Kita jatuh berkali-kali, kita harus tetap bangkit. Tuh. Karena masih ada jalan. Selagi masih kita punya iman, kita harus tetap berjalan. Mantap tuh quotesnya ya, quotes Betul. RP nih buat hari ini ya. Iyalah. Selagi kita masih punya iman pasti ada jalan. Iya, kita harus berjalan. Harus berjalan. Heeh. Betul. Karena pasti ada jalannya loh. benar. Kalau kita nggak percaya, iman kan percaya. Heeh. Kita percaya kepada Tuhan. Heeh. Kita kan mau ngelakuin sesuatu kan harus percaya juga. Tuh. Percaya kepada Tuhan juga, pasti Tuhan berikan jalan. Heeh. Gitu. Jadi ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, maka akan ada jalan. Intinya seperti itu. Kawan, betul sekali brother RP ini. Menarik sekali ya perbincangan obrolan pada hari ini ya. Nggak kerasa nih brother Erpin kayaknya udah berjam-jam nih ya guys. Ini udah berapa jam nih kita ngobrol-ngobrol nih, seru banget nih. Hampir mau 1 jam brother, nggak terasa nih. Lama banget ya. Lama banget. Padahal gitu. gua tadinya awalnya nggak mau mikir, cuma gara-gara lu lah. Ya nggak tahu lah. Jadi pengen aja kita Iya, ngobrol. gua pengen nyeritain tentang itu lah. Tapi ini masih banyak brother yang harus lu omongin gitu. Tapi karena mengingat waktu ya, lu juga udah lelah ya, kelihatan udah serak-serak gitu. Gak ada air lu. ada air. Minta ke gua tuh air terus nanti lah. Harusnya gini ya, kalau misalnya ada yang ngadain acara itu harus nyediain minum juga. Oh harusnya gitu. Iya, Ya, betul, air betul. putih lah nggak apa-apa lah. Berarti siapa yang ngadain acara nih? Ya lu. Yang salah siapa? Gak Gak ada yang salah. Iya, berarti gak ada yang salah ya. Oke. Jadi gak ada yang salah nih ya. Yang penting kita di sini sama-sama sedang belajar ya, brother Erpin. Jadi buat teman-teman semuanya
intinya jangan putus semangat. Lu sekarang lagi melaksanakan pendidikan ya, belajar yang bersungguh-sungguh, ilmu dapatkan dimanapun ya. Karena ketika kita berniat ingin mencari ilmu, maka di situ akan ada jalan dan kemudahan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita ingin perjuangkan, tetap perjuangkanlah. Ya pokoknya tetap semangat ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita harus tetap semangat. Jalani apapun yang kamu inginkan, tetap berusaha dan jangan lupa sisipkan doamu di setiap malam.